Oke, Pak Jamal, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Iya. yang sering masuk. Di eco farming ini kami kan ada beberapa kali ya dikeluarkan dengan kemasan yang berbeda-beda. Iya. Ya, ada yang dulu pertama seperti ini, ya. Kemasan masih agak kecil ya. Iya. Kemudian ada juga ya ini kemasan ini ya, ada ya. Nah, ini terbitan November. Di terbitan November ya. Kemudian ini Maret. Ya. Ini sekilas sama, tapi mungkin isinya beda keluaran gitu ya. Nah, pas waktu kita buka ada beberapa yang mendapatkan itu, nah berupa seperti ini, Pak Jamal. Ya. Ada yang keluar apa namanya ini, warna putih ya. Keluar apa nah istilahnya, cendawan atau apa ya? Ya. Berwarna putih, ada yang di sini agak coklat gitu ya. Kemudian bahkan ada yang mengalami mungkin sudah sampai hitam gitu ya. Hitam kali ya ini. Nah, kira-kira bagaimana nih penjelasan tentang terkait ini? Ya. Baik, ini kalau kita lihat visual ya. Ya. Nah, ini visualnya agak bervariasi ya. Ada yang warna putih seperti ini. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak bisa membedakan, yang paling gampang sebenarnya kalau dari hasil pengamatan yang saya lakukan dengan pupuk eco farming ini, itu lebih mudah adalah coba dibuka dan cium. Kalau misalnya bau aslinya masih nampak ya, masih terasa ya, maka itu artinya bahwa ini mikroba yang positifnya masih sangat efektif. Kalau ini masih Ya, bau ya? ini masih nampak ya? Nah, coba Mas bau Nur. kayak ramuan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ini, ya. Ya. Ini Ini warnanya kayak hitam, ya sudah campur hitam. Coklat hitam, ya. kayak gula merah ini ya. Nah, coba dicium. Saya yakin baunya pun akan terasa beda. Sudah mulai Kayak apa ya? sudah mulai agak kurang sedap. Kurang sedap. Nah. Hampir mirip terasi gitu ya. Nah, bahwa ini sebenarnya empon-empon ini adalah media untuk mengikat mikroba sebagai rumah tinggalnya mikroba. Ya, di dalamnya patogennya kebetulan sudah dominan, tetapi bukan berarti bahwa tidak bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Ada cara yang kita lakukan adalah matikan patogennya. Matikan patogennya. Kita bunuh dia. Nah, caranya gimana? Nah, Pak Jamal? untuk membunuh patogennya, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemanasan. Dipanaskan, ada bakteri positif juga kemungkinan akan ikut mati. Ikut mati. Tetapi ada bakteri-bakteri yang memang tahan dengan panas ya. Nah, untuk itu kalau kita ingin mematikan patogen, pertama langkahnya tetap dilarutkan seperti biasa saja. Setelah itu rebus sampai mendidih. Nah, setelah selesai mendidih, kemudian dinginkan kembali, lalu kemudian ambil yang masih bagus. Setelah dingin ya? Setelah dingin, ambil yang masih bagus, lalu kemudian tidak perlu banyak ya, masukkan ya mungkin ke sekitar 1-2
gram saja, karena dalam 1 gram ini mikrobanya macam-macam, ada yang kurang lebih sampai 5 miliar per gram. Iya. 1 gram. Nah, jadi kita campurkan, nah mikroba inilah yang kemudian akan mengkondisikan kembali bakteri-bakteri tersebut akan Itu berkembang. berarti dibiarkan ya? Iya. Perlu nggak ditambahkan yang lainnya lagi selain Iya. ditambahkan pupuk baru? Ya, jadi selain pupuk baru, ini berlaku dia sistem dengan cara fermentasi. Oh, difermentasi. Difermentasi, ya. Khusus untuk yang kita matikan patogennya, karena potensi mikroba yang tadi 150 miliar itu sebagian besar kemungkinan juga akan ikut mati. Berarti bisa ditambahkan molasses. Ya, Atau molasses, air. ya. Tebu gitu. Untuk air tebu, molasses dan lainnya kita hanya rekomendasikan maksimal 50 mili saja. 50 mililiter. Atau kalau misalnya teman-teman pakai ini ya, Ya, pakai itu nah dulu. cukup satu gini saja, sepenuh ini molassesnya ya. Ini takarannya kurang lebih 50 mili. Nah, jadi cukup ini saja di air gula atau air tetes tebu. Tetes tebunya tidak langsung 50 mili diisi sampai penuh, karena tetes tebu ini kan dalam kondisi padat ya. Jadi dia diencerkan dulu, mungkin dia hanya menggunakan kurang lebih sekitar ya mungkin sepertiganya inilah. Kalau tetes tebu Tetes tebu itu padat. padat, kental sekali. Oh, kental gitu ya. Sangat kental sekali. Beda sama air tebu. Beda. Kalau air tebu bisa juga? Air tebu, kalau air tebu langsung 50 mili. Oh. Air tebu, air perasan tebu ya. Jadi kalau tetes tebu itu gambarannya kayak kecap tapi yang sangat kental. Sama molasses tadi beda lagi. Molasses dengan tetes ini satu benda tapi bahasa yang berbeda. Oh. Sebenarnya Ya. tetes tebu itu molasses tadi. Molasses, iya, betul. Bahasa yang berbeda ya. Iya, Jadi, bahasa yang berbeda. khawatir nanti Istilah yang teman-teman bingung ini ada tetes tebu, oh, ternyata tetes tebu yang molasses Iya, maksudnya. istilah yang lain. Kalau di petani kadang menggunakan tetes ya. Tetapi kalau bahasa ilmiah lebih dikenal adalah molasses. Mungkin itu Mas Nur terkait Iya. dengan kondisi produk. Nah, terus mungkin bisa kita lihat ini maaf, ini setelah adanya kasus-kasus semacam ini muncul, kemudian dari tim riset itu menyarankan supaya kita vakum. Nah, dengan vakum ini itu akan meminimalisir potensi masuknya patogen. Kalau ini kan masih terbuka nih. Jadi ini kalau bakteri, wah ini surga banget. Artinya potensi untuk masuknya ini sangat mudah sekali. Iya, artinya Iya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena Iya. memang di kemasan yang siang awal ini memang apa ya, kurang belum divakum Iya, dulu ya, belum sempurna lah ya. belum sempurna, Iya. belum divakum. Nah, kemudian berarti kita sudah mengeluarkan yang terbaru ya sebenarnya, yang Iya. sudah divakum ya. Alhamdulillah, ini bisa kita buka yang Maret, Mas Nur. Coba Oh, kita iya. lihat. Ya. Kita buka yang terbaru ya. Nah, ini sepertinya yang terbaru ya. Ya. Nah, dia udah rapet ini ya, udah di Ya. wrapping, nah di vakum. Nah, coba kita bandingkan ya. Nah, ini dalam kondisi terbuka seperti ini, mikroba masuk. Mikroba masuk. Ya. Nah, bandingkan dengan ini atas bawahnya dalam kondisi rapat sekali. Ya. Di sini sudah rapat, jadi kemudian di wrapping lagi di atasnya ya. Jadi memang potensi bakteri-bakteri yang dari luar masuk itu sudah sangat minim sekali. Ya. Jadi kedap udara. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa meskipun sudah terjadi seperti ini masih bisa digunakan. Masih. Ya, masih bisa digunakan dengan langkah tadi ya, dimatikan patogennya. Betul. Ya, kemudian difermentasi. Ya. Difermentasi ulang sudah bisa digunakan lagi. Dengan memberikan tambahan dari eco farming yang masih bagus. Yang masih bagus, ya. Karena kita memindahkan mikrobanya ke situ untuk dikembangbiakan.